Tahun 2026 bukan tahun yang ramah bagi mereka yang hidup tanpa perencanaan. Harga pangan naik perlahan tapi pasti. Biaya pendidikan dan kesehatan menekan dari belakang. Sementara gaji sebagian besar pekerja hanya bergerak 1-2%. Bahkan ada yang stagnan. Banyak keluarga kelas menengah Indonesia terjebak di posisi serba salah. Tidak cukup miskin untuk dapat bantuan, tapi tidak cukup kaya untuk bernapas lega. Inilah wajah nyata middle income trap. Bekerja keras, tapi merasa jalan di tempat. Dan kalau kamu merasakannya sekarang, berarti kamu tidak sendirian. Dalam tekanan seperti ini, jalan pintas terlihat sangat menggoda. Sepanjang 2024 hingga 2025, ribuan orang mencoba peruntungan lewat judi online, skema cepat kaya, atau crypto pump and dump dengan harapan bisa keluar dari masalah dalam semalam. Hasilnya bisa kita tebak bersama. Bukan kebebasan finansial, tapi rekening kosong dan trauma baru. Disinilah ruang kaya berdiri. Bukan untuk menjual mimpi instan, tapi untuk mengajak kembali ke bisnis real. Bisnis yang kotor tangannya, tapi jelas pijakannya. Masih banyak orang yang berkata, saya ingin usaha, tapi tidak punya modal. Kalimat ini terdengar logis, tapi seringkali menipu. Data menunjukkan sebagian besar bisnis besar dunia lahir dari skala mikro, bahkan dari garasi rumah atau dapur sempit. Di tahun 2026, keunggulan bukan lagi soal siapa paling tebal uangnya, tapi siapa paling cepat belajar, paling adaptif dengan teknologi, dan paling peka membaca masalah di sekitarnya. Modal uang bisa dicari, tapi modal mental dan kemampuan berpikir jarang dilatih. Perilaku konsumen Indonesia juga berubah drastis. Mereka tidak lagi mudah terbuai diskon atau gimmick viral. Konsumen 2026 lebih skeptis, lebih banyak bertanya, dan jauh lebih menghargai value for money. Orang mulai mengurangi belanja impulsif dan beralih ke produk atau jasa yang benar-benar memberi manfaat nyata, menghemat biaya, atau memperpanjang umur aset yang mereka miliki. Ini bukan asumsi kosong. Ini pola logis dari masyarakat yang sedang belajar bertahan hidup. Di sisi lain, masih ada ilusi yang terus dipelihara. Sosok Sultan Karbitan yang memamerkan kekayaan dari bisnis afiliasi abu-abu atau klaim sukses tanpa transparansi. Mereka terlihat meyakinkan, tapi rapuh. Bisnis yang benar-benar laris di 2026 bukan yang paling ramai di layar, tapi yang paling dibutuhkan di dunia nyata. Viral itu bonus, menyelesaikan masalah itu fondasi. Tanpa fondasi, bangunan setinggi apapun akan runtuh. Di Ruang Kaya, kita punya definisi yang jelas tentang bisnis laris manis. Laris bukan sekedar ramai pembeli sesaat, tapi punya repeat order yang sehat. Manis bukan hanya omset besar, tapi margin cukup untuk bernapas tanpa harus menutup lubang dengan pinjol. Bisnis yang baik membuat pemiliknya tidur lebih tenang, bukan hidup dalam kecemasan karena cicilan dan bunga yang mengejar setiap bulan. Karena itu, 7 ide bisnis yang akan dibahas bukan hasil tebak-tebakan atau tren musiman. Semuanya telah melewati penyaring manajemen risiko, logika pasar, dan realitas Indonesia 2026. Ini bukan konten untuk mereka yang ingin kaya tanpa usaha, tapi untuk kamu yang siap bekerja cerdas dan konsisten. Siapkan catatan, siapkan pikiran terbuka, dan yang terpenting, siapkan mental untuk membangun sesuatu yang nyata. Banyak orang masuk ke tahun 2026 dengan luka finansial yang belum sembuh. Ada yang masih teringat margin call, akun trading yang nol, atau bisnis lama yang mati perlahan karena salah hitung. Luka ini nyata dan sering membuat orang takut memulai lagi. Tapi, kegagalan bukan tanda bahwa kamu bodoh. Kegagalan adalah biaya sekolah yang mahal. Bedanya sekarang, kamu punya pengalaman. Tahun ini bukan tentang mengulang kesalahan, tapi tentang membalas rasa sakit itu dengan keputusan yang lebih tenang dan terukur. Salah satu penyebab kegagalan terbesar di Indonesia adalah kutukan ikut-ikutan. Ketika satu bisnis terlihat ramai, semua orang masuk tanpa bertanya apakah hitungannya masuk akal. Franchise minuman viral adalah contoh paling jelas. Antre panjang di awal, sepi di bulan ke-6. Masalahnya bukan di produknya, tapi di mentalitas FOMO. Orang lupa menghitung biaya sewa, gaji, bahan baku, dan waktu balik modal yang realistis. Tanpa perhitungan BEP yang jujur, usaha hanya jadi euforia sesaat. Seorang pebisnis sejati tidak berburu uang seperti nelayan yang mengejar ikan satu persatu. Ia berpikir seperti pembuat jaring, fokus membangun sistem yang bisa menangkap nilai secara konsisten. Money chaser selalu kelelahan karena berlari kemana-mana, sementara problem solver justru dicari orang. Uang bukan tujuan utama,
Uang adalah efek samping dari nilai yang kamu berikan. Semakin besar masalah yang kamu selesaikan, semakin besar peluang uang datang dengan sendirinya. Kesalahan klasik pemula hampir selalu sama, mencampur uang dapur dengan uang usaha. Awalnya terasa sepele, tapi disinilah banyak bisnis mati perlahan. Bahkan dengan modal Rp500.000, disiplin harus dimulai sejak hari pertama. Pisahkan rekening, catat pemasukan dan pengeluaran, dan perlakukan bisnis seperti entitas yang berdiri sendiri. Tanpa literasi keuangan dasar ini, sebesar apapun ide yang kamu miliki akan bocor dari dalam. Ekspektasi juga perlu dibenahi. Tahun pertama berbisnis di 2026 bukan tentang pamer hasil, tapi tentang bertahan hidup. Fokus utamanya adalah membangun sistem, menemukan pola pelanggan, dan menutup lubang operasional satu persatu. Jika di tahun pertama bisnismu tidak mati dan arus kas mulai stabil, itu sudah kemenangan besar. Mereka yang sabar di fase ini biasanya yang bertahan paling lama di fase berikutnya. Satu hal yang sering diabaikan adalah dana cadangan bisnis. Ketika penjualan turun, banyak orang panik dan langsung lari ke pinjol. Ini langkah yang sangat berbahaya. Dana cadangan memberi nafas saat ada guncangan, entah kenaikan harga bahan, pelanggan telat bayar, atau masalah tak terduga lainnya. Menyisihkan keuntungan sekecil apapun adalah bentuk hormat pada masa depan bisnismu sendiri. Pada level terdalam, bisnis bukan sekedar alat mencari uang. Bisnis adalah latihan mental untuk memberi manfaat. Ketika orientasimu adalah membantu, melayani, dan meringankan beban orang lain, daya tahan mentalmu akan jauh lebih kuat. Uang akan naik turun, tapi makna membuatmu tetap berdiri. Filosofi tangan di atas inilah yang akan menjadi fondasi saat kita masuk ke ide-ide nyata yang bisa kamu jalankan di dunia nyata. Di tahun 2026, satu kata yang paling dicari rumah tangga Indonesia adalah efisiensi. Inilah celah besar bagi jasa konsultan efisiensi rumah tangga atau micro auditor. Tugasnya bukan memberi ceramah, tapi membedah pengeluaran harian klien secara praktis, mulai dari tagihan listrik, belanja bulanan, cicilan, sampai proteksi yang tidak efisien. Bisnis ini tidak butuh kantor atau stok barang, hanya logika, empati, dan kemampuan menjelaskan solusi dengan bahasa yang sederhana. Alasan jasa ini laris sangat sederhana. Literasi keuangan Indonesia masih rendah, sementara tekanan biaya hidup makin tinggi. Banyak orang rela membayar Rp100.000 untuk sesi konsultasi jika hasilnya mampu menghemat Rp1.000.000 per bulan. Dari sisi klien, ini terasa seperti keputusan cerdas. Dari sisi pelaku usaha, ini adalah bisnis margin tinggi dengan biaya operasional nyaris nol. Selama solusi yang diberikan nyata dan bisa dipraktekkan, kepercayaan akan tumbuh dengan cepat. Ide kedua bergerak di ranah kesehatan, tapi bukan kesehatan yang generik. Catering sehat berbasis masalah atau healing food menjawab ledakan penyakit gaya hidup seperti diabetes dan kolesterol tinggi. Di 2026, semakin banyak orang sadar bahwa obat saja tidak cukup. Pola makan adalah kunci. Bisnis ini bisa dimulai dari dapur rumah dengan sistem pre-order, menu terbatas, dan target pelanggan yang jelas. Mereka yang ingin bertahan hidup lebih lama dengan kualitas hidup lebih baik. Strategi pemasaran untuk bisnis ini tidak bisa asal jualan. Yang dijual bukan sekedar makanan, tapi rasa diperhatikan. Empati marketing menjadi kunci. Edukasi kandungan gizi, cerita pelanggan, dan testimoni perubahan kondisi jauh lebih kuat daripada diskon. Ketika pelanggan merasa dipahami, mereka tidak hanya membeli, tapi bertahan. Repeat order inilah yang membuat bisnis catering sehat jauh lebih stabil dibanding usaha makanan musiman. Ide ketiga lahir dari kesenjangan digital yang masih lebar. Banyak UMKM lokal ingin tampil profesional di dunia online, tapi tidak punya waktu, kemampuan, atau keberanian. Agensi konten berbasis AI menjadi jembatan. Dengan bantuan tools sederhana, pelaku usaha bisa membuatkan foto produk, caption, dan materi promosi yang layak jual tanpa biaya agensi besar. Ini adalah bisnis kepercayaan, bukan teknologi semata. Eksekusi ide ini sangat realistis. Modalnya hanya langganan tools digital dan kemampuan berkomunikasi dengan pemilik usaha kecil. Target pasarnya bukan brand besar, tapi warung, toko kelontong, penjual makanan, dan jasa lokal di sekitar tempat tinggalmu. Jumlah mereka ribuan, sering diabaikan, tapi sangat loyal jika merasa dibantu. Dari sinilah aliran klien stabil bisa dibangun secara bertahap. Jika ditarik benang merah, ketiga ide ini memiliki kesamaan yang kuat. Tidak butuh gudang, tidak bergantung stok besar, dan tidak memakan modal awal yang menakutkan. Fokusnya adalah menjual keahlian,
perhatian, dan solusi atas masalah nyata yang semakin kompleks di 2026. Inilah tipe bisnis yang tumbuh pelan tapi kuat dan paling tahan menghadapi perubahan ekonomi. Di tengah tekanan ekonomi 2026, pola pikir masyarakat mulai bergeser dari membeli baru menjadi merawat yang lama. Inilah peluang besar bagi jasa restorasi dan upcycling barang hobi. Sepatu kesayangan, tas favorit, atau perangkat elektronik lama sering memiliki nilai emosional yang tidak bisa digantikan. Ketika orang menunda belanja besar, mereka justru rela membayar untuk menghidupkan kembali barang yang sudah menemani perjalanan hidup mereka. Keunggulan utama jasa restorasi terletak pada margin yang dijual, bukan barang, tapi keahlian tangan dan rasa percaya. Modal bahan seringkali sangat kecil, cat, lem, atau spare part sederhana, tapi nilai jasanya bisa berlipat ganda. Contoh paling nyata, biaya bahan Rp20.000 bisa berubah menjadi jasa Rp200.000 karena yang dibayar pelanggan adalah ketelitian, pengalaman, dan hasil akhir yang memuaskan. Pasar hobi memiliki karakter unik yang membuatnya sangat tahan krisis. Saat orang menekan biaya makan di luar atau liburan, mereka tetap menjaga barang koleksi yang memberi rasa nyaman. Sepatu, jam, kamera lama, atau alat musik lama bukan sekedar benda, tapi bagian dari identitas. Karena itu, konsumen di segmen ini cenderung loyal, tidak terlalu sensitif harga, dan menghargai kualitas di atas segalanya. ID kelima bergerak di ranah e-commerce. Reseller terkurasi barang pre-love berkualitas. Ini bukan sekedar thrifting massal, tapi model konsinyasi yang lebih elegan. Banyak kelas menengah membutuhkan uang cepat, entah untuk kebutuhan keluarga, pendidikan, atau darurat. Dan mereka memiliki barang branded yang masih sangat layak pakai. Disinilah peran reseller yang mampu menjadi perantara dengan sistem yang adil dan transparan. Kepercayaan adalah mata uang utama dalam bisnis ini. Kurasi harus ketat. Kondisi barang dijelaskan apa adanya. Keaslian diperiksa dengan serius. Foto produk tidak perlu berlebihan. Justru kejujuran visual membangun rasa aman. Ketika pembeli merasa tidak ditipu, mereka akan kembali dan bahkan merekomendasikan ke lingkaran mereka sendiri. Inilah efek bola salju yang sehat. Sumber barang terbaik seringkali tidak ada di marketplace besar, tapi di komunitas tertutup. Grup hobi, forum Facebook, atau kanal Telegram menjadi ladang emas bagi mereka yang mau membangun relasi. Masuklah sebagai anggota, bukan sebagai pedagang agresif. Bangun reputasi, pahami bahasa komunitas, dan peluang mendapatkan barang bagus dengan harga miring akan datang dengan sendirinya. Bisnis berbasis ekonomi sirkular seperti ini bukan tren sesaat. Dunia bergerak ke arah keberlanjutan, dan masyarakat mulai bangga menggunakan kembali barang yang masih layak. Selain menguntungkan, bisnis ini punya citra positif, ramah lingkungan, dan relevan dengan nilai masa depan. Di 2026, usaha yang selaras dengan arah zaman memiliki peluang bertahan jauh lebih lama. Di tahun 2026, nilai sebuah ijazah mulai kalah pamor dibandingkan skill yang langsung bisa dipakai untuk menghasilkan uang. Inilah ruang besar bagi microcourse berbasis keterampilan praktis. Bukan teori panjang, tapi kemampuan spesifik yang bisa langsung diuangkan seperti memperbaiki AC rumahan, jualan lewat live streaming, atau beternak dengan sistem sederhana. Orang tidak mencari gelar. Mereka mencari solusi cepat untuk bertahan hidup. Keunggulan bisnis microcourse terletak pada fokusnya. Tidak perlu kurikulum rumit atau sertifikat mewah. Jika kamu bisa mengajarkan satu keterampilan yang membantu orang menghasilkan uang dalam waktu 30 hari, nilainya sangat tinggi. Di 2026, kecepatan menjadi mata uang baru. Mereka yang bisa mempersingkat proses belajar orang lain akan selalu dicari dan dihargai. Validasi bisnis ini bisa dilakukan dengan sangat sederhana. Jika orang mulai bertanya, boleh tidak saya ikut belajar? Atau bisa tidak saya diajari dari nol? Itu sudah sinyal permintaan. Banyak orang lelah belajar sendiri dari internet tanpa arah. Mereka rela membayar untuk pendampingan yang jelas, terstruktur, dan aplikatif. Antrian peserta adalah bukti bahwa masalah yang kamu sentuh memang nyata. Metode pengajaran menjadi pembeda utama. Jangan hanya mengajar, tapi dampingi sampai bisa. Pendekatan mentoring jauh lebih efektif daripada sekedar video rekaman. Ketika murid berhasil, reputasimu akan menyebar secara organik. Ruang Kaya selalu berpihak pada bisnis yang mencerdaskan orang lain, karena dampaknya tidak berhenti di satu transaksi, tapi menular ke banyak kehidupan. ID ke-7 menyasar kelompok yang sering terlupakan, namun kebutuhannya terus meningkat. Layanan pendampingan dan logistik lansia. Populasi lansia Indonesia tumbuh sementara anak-anak mereka sibuk bekerja di kota. Banyak orang tua membutuhkan bantuan sederhana, antar ke rumah sakit, teman berbincang, atau belanja harian. Ini bukan layanan medis, ini layanan kemanusiaan. Modal utama bisnis ini bukan alat canggih, tapi empati dan kesabaran.
Lansia butuh ditemani, didengarkan, dan diperlakukan dengan hormat. Dari sisi anak, mereka butuh rasa aman. Karena itu transparansi menjadi kunci. Laporan digital, foto kegiatan, dan komunikasi rutin membuat jasa ini dihargai lebih mahal. Karena yang dijual adalah ketenangan pikiran keluarga. Jika dirangkum 7 ide yang telah dibahas memiliki satu benang merah yang kuat. Semuanya bertumpu pada pelayanan manusia ke manusia. Di era AI dan otomatisasi 2026, sentuhan manusia justru menjadi barang langka. Dan seperti semua yang langka, nilainya akan terus naik bagi mereka yang mau mengerjakannya dengan hati dan tanggung jawab. Banyak bisnis gagal bukan karena idenya jelek, tapi karena memulainya terlalu berat. Prinsip Lean Startup menjadi semakin relevan di 2026. Mulailah dari versi paling sederhana yang bisa dijual. Jangan sewa ruko, jangan beli peralatan mahal, jangan sibuk membangun citra. Fokus satu hal saja, apakah orang benar-benar mau membayar solusi yang kamu tawarkan? Jika belum ada transaksi berarti belum ada bisnis. Bisnis juga perlu disiplin dalam manajemen risiko. Seperti trading, kamu harus punya batas rugi. Tentukan sejak awal berapa lama dan berapa besar modal yang siap kamu korbankan untuk menguji ide. Jika data menunjukkan tidak ada permintaan, berhenti atau pivot adalah keputusan cerdas, bukan kegagalan. Yang berbahaya bukan rugi kecil, tapi keras kepala mempertahankan sesuatu yang jelas tidak berjalan. Di sisi pemasaran, 2026 adalah era konten organik yang bercerita. Orang semakin kebal terhadap iklan keras. Mereka lebih tertarik pada cerita nyata, proses, dan pengalaman. Konten tidak harus viral, cukup relevan dengan masalah orang terdekatmu. Algoritma platform semakin pintar membaca interaksi lokal. Jika ceritamu jujur dan konsisten, jangkauan akan datang perlahan tapi tepat sasaran. Satu pondasi yang tidak boleh ditawar adalah pencatatan arus kas. Omzet besar sering menipu ego, tapi yang menyelamatkan bisnis adalah keuntungan bersih. Catat setiap pemasukan dan pengeluaran sekecil apapun. Rumusnya sederhana. Pemasukan dikurangi biaya variabel, dikurangi biaya tetap, sisanya keuntungan. Tanpa ini kamu hanya sibuk bekerja, tapi tidak pernah tahu apakah bisnismu benar-benar hidup. Pada fase awal hindari beban gaji tetap, bangun tim dengan sistem freelance atau bagi hasil. Bayar berdasarkan proyek dan hasil, bukan janji. Cara ini menjaga biaya tetap rendah dan memberi fleksibilitas saat permintaan naik turun. Ketika arus kas sudah stabil dan pekerjaan menumpuk, barulah perekrutan permanen masuk akal. Jangan membebani bisnis sebelum bisnis mampu menopang dirinya sendiri. Satu peringatan keras perlu disampaikan. Jauhi jebakan pinjol berkedok modal usaha. Banyak bisnis kecil mati bukan karena sepi pelanggan, tapi karena bunga yang mencekik. Bisnis modal kecil seharusnya tumbuh dari tabungan pribadi atau keuntungan yang diputar kembali. Utang konsumtif hanya akan memindahkan stres pribadi ke stres operasional, dan itu kombinasi yang mematikan. Ekspansi bukan soal gengsi atau merasa sudah sukses. Ekspansi hanya masuk akal ketika ada permintaan yang tidak mampu kamu layani, dan sistem sudah berjalan tanpa kehadiranmu setiap jam. Jika bisnismu berhenti saat kamu tidak ada, berarti belum siap naik level. Skala yang sehat dibangun dari data, bukan dari emosi atau dorongan ingin terlihat besar. Bisnis pada akhirnya bukan sekedar menambah saldo rekening. Bisnis adalah kendaraan untuk merebut kembali kendali atas hidupmu sendiri. Kendali atas waktu, atas pilihan, dan atas arah masa depan keluarga. Di dunia yang semakin tidak pasti, bergantung sepenuhnya pada satu sumber penghasilan adalah risiko besar. Bisnis memberi ruang bernafas, memberi opsi, dan memberi posisi tawar yang lebih adil dalam hidup. Mental korban adalah jebakan paling halus tapi paling merusak. Menyalahkan ekonomi, menyalahkan pemerintah, menyalahkan masa lalu tidak pernah menghasilkan solusi. Tahun 2026 akan dimenangkan oleh mereka yang memilih bertanggung jawab atas hidupnya sendiri. Bukan berarti situasi mudah, tapi mereka yang mau berpikir, bergerak, dan beradaptasi akan selalu menemukan celah di tengah kesulitan. Mengeluh tidak mengubah apapun, bertindak mengubah segalanya. Ruang Kaya berdiri dengan satu komitmen sederhana namun tegas, menyampaikan literasi yang jujur dan logis. Kami tidak tertarik menjual mimpi kosong atau skema cepat kaya yang rapuh. Semua yang dibahas di sini disaring dengan manajemen resiko, akal sehat, dan realitas lapangan. Jika sebuah ide tidak masuk akal secara logika, kami tidak akan memolesnya hanya demi terlihat menarik. Kepercayaan dibangun dari konsistensi, bukan sensasi.
Ada satu kelompok yang selalu kami hormati, para pejuang keluarga. Mereka yang bangun pagi dengan beban tanggung jawab, memikirkan anak, pasangan, atau orang tua yang harus dijaga. Memulai bisnis, sekecil apapun langkahnya hari ini, adalah bentuk cinta yang nyata. Bukan janji, bukan kata-kata manis, tapi tindakan yang pelan-pelan membangun masa depan yang lebih aman bagi orang-orang yang kamu sayangi. Sekarang giliran kamu untuk berbicara. Dari 7 ide bisnis yang telah dibahas, mana yang paling terasa dekat dengan kondisimu saat ini? Atau mungkin bukan idenya yang menakutkan, tapi langkah pertamanya? Tulis di kolom komentar, bukan untuk pamer, tapi untuk berdiskusi. Ketakutan yang dibagikan seringkali menjadi solusi bagi orang lain yang membaca diam-diam. Perjalanan membangun bisnis bukan lomba cepat, tapi perjalanan panjang yang menguji konsistensi dan karakter. Akan ada hari di mana hasil terasa lambat, ada saat keputusan terasa berat, dan ada momen ingin menyerah. Di titik-titik itulah pondasi mental diuji. Mereka yang bertahan bukan yang paling pintar, tapi yang paling sabar dan mau terus belajar dari kenyataan. Sebagai penutup, ingat satu hal penting. Kekayaan bukan tentang seberapa banyak uang yang kamu dapatkan hari ini, tapi seberapa kuat fondasi yang kamu bangun untuk bertahan besok. Saya tetap mengajakmu untuk berpikir logis, bertumbuh konsisten, dan tidak tergoda jalan pintas. Bangun bisnismu dengan kesadaran penuh, karena masa depan tidak dibentuk oleh harapan, tapi oleh keputusan yang kamu ambil hari ini. Jika konten ini membuka cara pandangmu, bantu channel Ruang Kaya dengan satu tindakan sederhana. Tekan tombol like agar video ini menjangkau lebih banyak orang yang sedang berjuang seperti kamu. Tuliskan pendapat atau pertanyaanmu di kolom komentar, supaya diskusinya hidup dan saling menguatkan. Dan subscribe agar kamu tidak tertinggal pembahasan logis seputar bisnis, mentalitas, dan realitas ekonomi ke depan. Dukungan kecilmu memberi dampak besar bagi arah channel ini dan bagi mereka yang membutuhkan literasi yang jujur dan membumi.